Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan masih dari Syama'il Nabiul Mustafa karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dengan syarah Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badar. Kita masih di bab tentang ad-damun Nabi, yaitu lauk makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan faedah pelajaran bahwa Nabi kalau disajikan menu kambing, maka yang beliau pilih dua bahagian. Kalau bukan kaki bagian depan, maka kemungkinan yang kedua adalah bagian punggung. Ya. Dan kedua hal ini memiliki kesamaan, yaitu yang paling jauh dari tempat kotoran. Ya, yang paling jauh dari tempat keluarnya kotoran, itu tempat terpendamnya kotoran di perut hewan. Ya, makanya jangan sering-sering makan berutu. Ya, itu tempat keluarnya kotoran. Ya, kurang sehat lah. Baik, hadis 173 dari Ummu Hani. Ya, ia berkata, Ummu Hani ini adalah anak dari Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu punya banyak anak. Ada Uqail yang paling kecil, kakaknya ada Ali bin Abi Thalib. Ya, ada Ja'far, kemudian ada Ummu Hani dan seterusnya. Nah, Ummu Hani ini bercerita, dakhala alayya Nabi, suatu hari Nabi pernah ke rumahku. Faqala, kemudian bertanya kepadaku, indaki syai', adakah sesuatu makanan di rumahmu? Jadi Nabi bertamu gitu ya. Faqultu, maka aku katakan, la, gak ada apa-apa, illa khubsun yabis wa khallun, kecuali dua makanan, yaitu khubsun yabis, gandum, roti gandum yang ya udah apa ya, wis kering-kering ngono loh. Udah enggak crunchy. Ya, udah enggak empuk. Jadi roti gandum yang sudah kering, wa khallun, dan cuka. Nah, dan cuka. Faqala, maka Nabi berkata, hati, bawa aja sini, enggak apa-apa. Kalau adanya itu enggak apa-apa, bawa sini. Ma aqfara baitun min udumin fihi khallun. Ya, rumah yang ada di dalamnya itu roti gandum dan cuka tidak layak dikategorikan sebagai rumah orang miskin. Apa kata Nabi? Rumah yang di dalamnya ada roti gandum dan cuka tidak dikategorikan sebagai rumah orang miskin. Berarti tidak dikasih tempelan stiker penerima BLT. Nah, ini luar biasanya Nabi SAW menghibur tuan rumah. Ya, kita ini Pak Bu ya, kalau kita kedatangan tamu penting, utusan menteri atau menterinya yang datang gitu ya, kita nggak punya apa-apa di rumah kecuali kaleng kongguan yang isinya rengginang sama pisang godok. Mau dihidangkan malu, nggak dihidangkan kok kosong gitu kan. Nah, yang bertamu tanya, lah Bu, kok kosong mejanya, ada apa di rumah yang bisa dihidangkan? Nggak ada apa-apa kecuali
rengginang dan pisang godok, gedang godok. Lalu si tamu ini, si menteri ini bilang ke kita, rumah yang ada rengginang dan gedang godoknya adalah rumah orang kaya. Nah, kita dihibur gitu loh. Gak kemudian, walah mesak ke temen ke omahe cuman punya rengginang sama gedang godok. Lah, kita sebagai tuan rumah kan makin ini ya, makin terpojok gitu loh. Lihat bagaimana Nabi memuliakan atau menghibur yang punya rumah. Jadi supaya yang punya rumah ini nggak minder gitu loh. Ya, nggak minder. Baik, hadis 174 tentang keutamaan Aisyah. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini adalah sahabat Nabi yang merupakan pimpinan kaum Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Ahlus Sufah itu sekelompok sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian mereka hanya numpang tinggal di Masjid Nabawi. Disebut dengan apa? Ahlus Sufah. Ya. Nah, pimpinan mereka itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, yang mana nanti di masa Umar bin Khattab, Abu Musa ini jadi gubernur Basrah. Ya. Nah, Abu Musa berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, fadlu Aisyata 'ala nisa, keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain, ka fadli tsarid 'ala sairi ta'am, seperti perbandingan tsarid dibandingkan dengan semua makanan. Tsarid di masa itu adalah makanan yang paling enak dan paling mahal. Ya, khas Arab. Apa itu tsarid? Yaitu roti dari gandum terbaik yang diolah menggunakan alat penumbuk, kemudian disajikan dengan sayur yang berkuah dan dicampur irisan daging kecil-kecil. Kalau kita apa ini ya, kira-kira ya? Coto kali ya, coto makan sup lah, sup apa ya, sup tapi ini dagingnya kecil-kecil ya, soto sapi kali ya. Tapi ini ada rotinya, gimana? Oh, kari. Nah, tahu kayak kari ya, kari India. Kari India atau kari Mesir, full daging, kuah kental, pakai roti. Ini kalau pas umroh kita bosan dengan makanan di hotel, itu boleh sekali-kali main ke resto-resto Yaman, minta tsarid atau yang setara dengannya. Rotinya, tahu rotinya kalau makan di resto Yaman itu yang bundur kayak kuali penggorengan itu loh, gede, kering, nanti disobek-sobek, jadi itu satu bunderan untuk 4-5 orang cukup. 4 orang 5 orang, tergantung porsinya juga ya. Kalau untuk ukuran saya 5 orang udah cukup. Kalau ukuran jenengan mungkin 3 habis gitu. Nah, itu makannya itu kalau nggak pakai sop kambing, pakai kari. Tapi kalau saya karena nggak suka begituan, saya pakai pepes tuna. Tapi pepesnya bukan kayak pepes kita pakai kelapa, kunyit, enggak. Pepes ala orang Yaman, merah gitu. Itu lazis, mantap ya. Nah, ini roti dengan gandum terbaik, dimakan, dicelupkan ke sayur berkuah dengan potongan-potongan daging. Nah, kata Nabi, Aisyah itu seperti itu dibandingkan dengan makanan yang di bawahnya. Berarti ini menunjukkan keunggulan seorang Aisyah ya. Ini Nabi sebutkan di depan Aisyah. Banyak cara Nabi untuk memuji dan menggoda serta menghibur istri beliau. Salah satunya adalah dengan memuji kedudukan dan keutamaan sang istri di depannya langsung,
Bahkan terkadang ikut juga di depan orang lain. Sebagaimana ini cerita Aisyah. Ya, ada sahabat, ada sahabiah. Nah, Nabi ingin menunjukkan seberapa urgent dan seberapa penting, seberapa value Aisyah di sisi Nabi. Nah, ini apa namanya? Cara kita menjaga kemuliaan istri kita. Terkadang mohon maaf ya Pak Bu, terutama bapak-bapak ini, ketika kita punya istri dan teman-teman kita itu orang-orang, ya dalam tanda petik orang-orang hebat lah menurut mereka gitu ya, orang-orang penting, lalu istri-istri mereka itulah istri-istri yang punya karir tinggi, pebisnis, macam-macam. Istri kita ibu rumah tangga, kita juga jabatannya ya sekedarnya aja lah, pekerjaan di pekerjaan itu. Nah, untuk menjaga hati istri kita, sekaligus menyadarkan orang-orang lain tentang kedudukan istri kita di mata kita, dan agar mereka tidak meremehkan istri kita, sebutkan kemuliaannya, sebutkan keistimewaannya, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Termasuk pula dalam hal ini parenting ya, faedah tambahan parenting. Dianjurkan seorang suami untuk menceritakan keutamaan sang istri di depan anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya si anak menjaga respect mereka kepada sang ibu. Kadang kasusnya kan sering begini ya, anak itu lebih segan kepada bapak daripada kepada ibu, karena ibu kan sering ketemu tiap hari ya kan. Nah, bapak yang sering keluar kan, ibu ngurepet, anak nggak dengar, bapak cuma langsung anak-anak pada gitu ya. Nah, ini untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan istri kita di depan anak-anak, ceritakan kebaikan-kebaikan istri kita di depan anak-anak kita. Jangan istri yang cerita tentang kebaikannya sendiri. Ini kan jadi jatuhnya memuji diri sendiri gitu loh. Sebaliknya, seorang istri, seorang ibu, untuk menjaga martabat dan wibawa sang ayah di depan anak-anak mereka, ceritakan kebaikan-kebaikan sang ayah. Ceritakan perjuangan sang ayah. Ya. Baik, itu sedikit selipan faedah rumah tangga dan parenting ya dari hadis 174. Hadis 175 sama dengan 174 ya, enggak saya bacakan lagi, cuman beda jalur periwayatan. Kemudian hadis 176 ya, ini tentang berwudu setelah makan sesuatu, apa hukumnya? Dari Abu Hurairah ia berkata, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda min akli thawr aqid, bahwa aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda, artinya wudu setelah makan keju. Wudu apa yang dimaksud di sini? Cuci tangan dan cuci mulut. Karena wudu itu ada dua makna, lil lughah walil istilahi. Kalau menurut bahasa, wudu itu cuci tangan atau basuh kumur-kumur habis makan gitu loh. Kita habis makan kan kumur-kumur sama cuci tangan. Adapun istilah syar'i, wudu sebagaimana yang kita pahami. Ya, baca bismillah sambil cuci tangan, tak tak tak. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tak 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 gitu kan. Nah, yang dimaksud tawadhu di sini apa? Wudu yang lughah, yaitu kumur-kumur dan cuci tangan. Habis makan keju kan berlemak ya, berlemak. Jadi bukan wudu seperti wudu salat. Kemudian katanya Abu Hurairah, "Tsumma ra'ahu akala min katifin syatin." Aku pernah melihat juga Nabi habis makan daging kambing. "Tsumma shalla wa lam yatawadda." Lalu Nabi kemudian salat tanpa perlu berwudu. Ya, Nabi salat kemudian tanpa perlu berwudu. Jadi kalau makan apapun
selama wudunya belum batal boleh langsung sholat ya, kecuali makan daging onta. Berikutnya ini bab tentang mahar atau resepsi pernikahan kaitannya dengan makanan. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, ia bercerita, aulam ini artinya Nabi mengadakan pesta pernikahan ya, walimah. Aulam itu walimah atau resepsi kalau bahasanya kita ya, pesta. Aulam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah, bahwa ketika Nabi menikahi Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah binti Huyai? Masih ingat pelajaran kita di fikih sirah Nabi? Asalnya dari mana Safiyah binti Huyai? Ya, Yahudi. Yahudi Bani apa? Quraizah. Yahudi di Madinah kan ada 3 suku ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Dan 3-tiganya terusir karena berbuat makar. Qainuqa karena menggoda wanita muslimah sehingga tersingkap auratnya. Nadir berencana menimpukkan batu ke kepala Nabi. Quraizah memicu perang Khandaq. Dan Quraizah ini yang dihukum paling berat. 600 lebih laki-laki dewasa mereka dieksekusi mati. Dan pimpinan mereka namanya Huyai bin Al-Akhtab, ayah dari Safiyah binti Huyai. Jadi prajurit-prajurit yang melawan tewas di tempat. Yang tertawan dewasa-dewasa dieksekusi. Yang wanita dan anak-anak ditawan, dipenjara. Safiyah, ayahnya itu Huyai, mati. Suaminya mati. Kakak laki-lakinya mati. Adik laki-lakinya mati. Dan yang memerintahkan untuk mengeksekusi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah berbuat kejahatan perang. Dihukum manapun kejahatan perang itu hukum mati gitu. Nah, Safiyah ini ditawan, jadi tawanan gitu ya. Kemudian Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi, Dihyah Al-Kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Jadi orang Arab dulu biasa ya ngasih nama anak mereka pakai nama hewan. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ini seorang sahabat yang wajahnya itu paling sering ditiru oleh malaikat. Ketika malaikat menampakkan wujud di hadapan manusia atau sahabat Nabi, paling sering meniru wajahnya siapa? Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah ini ganteng. Nah, Dihyah meminta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ambil Safiyah sebagai tawanan, boleh? Kata Nabi, ya boleh, silakan. Para sahabat waktu itu di belakang menggerutu, enak bener nih Dihyah nih dapat Safiyah. Karena Safiyah ini wanita paling cantik di Bani Quraizah. Dia anak ketua adat, darah ningrat. Jadi mereka ya namanya manusia ya, ada apa namanya? Wah, enak bener nih. Nah, lalu mereka berkata kepada Nabi, wa Rasulullah, kalau sekelas Safiyah mah tidak ada yang lain yang pantas kecuali dirimu. Jadi bagi mereka kalau nggak dapat semua. Ya kan, daripada dia yang dapat jadi keributan udah. Ya Rasulullah, Safiyah itu anak ketua adat, paling cakep. Tidak ada yang layak untuk bersamanya kecuali engkau. Nabi bilang, oh iya juga ya. Dia sini. Ada apa ya Rasulullah? Cari yang lain. Aduh. Cari yang lain, jangan Safiyah. Ya, Dihyah karena ada perintah Nabi ya sudah ya, tinggal cari yang lain, ya kan? Lalu dibawalah Safiyah ke rumah salah seorang wanita Ansar, ditawan sekaligus dirawat.
Setiap hari Nabi datang menghampirinya untuk meminta maaf karena telah mengeksekusi ayahnya, suaminya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Tapi tetap Nabi jelaskan, tidak mungkin aku mengeksekusi seseorang kalau bukan karena kejahatan besar. Ayahmu, suamimu, kakak dan adikmu semuanya berpartisipasi untuk ngompor-ngompori kafir Quraisy dan Arab-Arab di sekitar Madinah untuk menghabisi kota Madinah. Karena Khandaq itu benar-benar kritis keadaannya. Madinah dikepung dari segala penjuru. Ya. 10.000 prajurit yang mengepung. Sementara Madinah prajuritnya cuma 2.400. Ya, ini berat. Ya. Dan itu semua atas provokasinya siapa? Bani Quraisyah. Ya. Ayahmu, suamimu. Tiap hari awal kedatangan Nabi ke situ, Sofia buang muka. Benci. Tapi dengan santunnya Nabi, akhlak Nabi, dan ya Nabi sempurna, fisiknya sempurna, tutur katanya sempurna, akhlaknya sempurna. Akhir luluhnya Sofia kemudian memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Sofia memaafkan Nabi, Nabi tawarkan, kalau engkau mau, engkau aku bebaskan. Aku kembalikan engkau kepada kaummu yang sekarang sudah lari ke Khaybar. Nanti Khaybar perang lagi lawan Yahudi. Ya. Nah, kalau kau mau ya sudah. Engkau aku bebaskan. Silahkan kau kembali ke kaummu. Aku siapkan 1 ekor kuda untuk mengantarkanmu ke Khaybar lengkap beserta akomodasi konsumsinya. Silahkan. Atau pilihan yang kedua, engkau aku merdekakan dan itu sebagai mahar untuk aku persunting sebagai seorang istri masuk ke jajaran elit ummahatul mukminin. Pilih mana? Sofiyah ternyata memilih apa? Memilih keimanan, memilih masuk Islam untuk kemudian dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah yang tahu betul Nabi beberapa kali berkunjung untuk meminta maaf kepada Sofia, punya insting kuat, gek dipersunting ini. Apalagi Aisyah pernah melihat ketika Sofia dibawa dari tempat tawanan ke rumahnya sahabiah itu, melihat kecantikan seorang Sofia. Ya wanita Yahudi kan khas. Apa yang ditakutkan Sofia terjadi? Apa yang ditakutkan Aisyah terjadi? Kata Aisyah, kecemburuanku kepada istri Nabi yang masih hidup tertinggi itu ada di Sofia. Kenapa? Kelewat cantik, insecure, cantik banget. Saking cemburunya Aisyah terhadap Sofia, pernah Nabi habis dari rumah Sofia lalu mampir ke rumah Aisyah. Aisyah tanya, dari mana? Aisyah sebenarnya tahu. Ini pertanyaan retoris ya. Dari mana? Kata Nabi, dari rumah Sofia. Oh, ini maksudnya apa? Wanita yang pendek. Nggak ngomong, cuma pakai kode. Oh, ini. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ucapanmu itu seandainya dicelupkan ke samudra, samudranya langsung hitam. Maka sejak saat itu Aisyah nggak berani lagi macam-macam kepada Sofia. Sekaligus Aisyah faham betul bahwa yang namanya ghibah tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan mimik wajah, dengan kode-kode dan semisalnya. Nah, ketika Nabi menikahi Sofia, apa makanan walimahnya? Seblak kah? Zupazub kah? Apa makanannya?
bitamrin wa wasiqin, yaitu dengan kurma matang dan sawiq. Apa itu sawiq? Sawiq adalah gandum yang dimasak bubur. Ya, jadi bubur gandum lah gitu. Itu hidangannya. Jadi kurma dan bubur gandum. Ini hidangan resepsi pernikahan Nabi dengan Sofia. Nah, dari ini ada pelajaran fikih yang hendak saya singgung sedikit. Pernikahan kan ada mahar, ada resepsi. Oke. Mahar itu untuk wanita, si istri, resepsi untuk acara. Berapa mahar minimal maksimal? Mahar bisa berupa barang atau jasa. Bisa. Berupa barang minimalnya sebagaimana minimalnya Ali bin Abi Thalib menggadaikan atau menjual baju perangnya seharga 40 dirham. 40 dirham itu kurang lebih kalau sekarang 165.000 atau 200.000 lah. Ya, jadi murah. Ketika menikahi Fatimah, murah sekali maharnya. Adapun maksimal ya semampunya aja. Dan sebaik-baik wanita kata Nabi adalah wanita yang paling mudah maharnya. Jadi kadang waktu mempersunting istri apa maharnya, Pak? Seperangkat alat sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Alat sholat ya. Oke. Kalau dirupiahkan sekarang berapa itu? Ya 100.000 lah ya, paling mentok ya, 100-an ribu ya. Saya pun ketika menikahi istri saya, mahar saya cukup ringan. Buku tafsir Juz Amma Syekh Utsaimin, harganya 125.000, tapi karena saya yang beli di toko Ustaz Afifi jadi diskon 87.000. Untuk apa nih, Dek? Ustaz Afifi kan manggil ke saya Dek gitu kan. Untuk apa, Dek? Mahar nikah Ustaz. Wih, kasih diskon gede. Alhamdulillah. Mahar jadi sebaik-baik wanita itu yang maharnya paling mudah tapi harga dirinya paling mahal. Jangan dibalik. Harga dirinya mudah, kena bakso bisa dibawa ke Oyo. Begitu mau dinikahin, maharnya cincin 5 gram, uang sekian juta, acara resepsi sekian puluh juta, rumah beserta isinya. Ini kebalik. Harusnya yang mahal itu harga diri, yang murah itu mahar. Zaman sekarang pada kebalik, harga dirinya murah, giliran dinikahin mahal. Makanya di kajian kita pranikah itu kalau ada ikhwan bertanya, Ustadz, kalau ada ini saya sudah target seorang wanita, tapi keluarganya minta ini, dia pun minta itu, gimana Ustadz? Cari yang lain. Kita ini laki-laki jumlahnya sedikit, kita yang diincer, santai aja. Ya laki-laki harus jual tinggi dong. Ya. Belum nikah aja kamu sudah bertekuk lutut, gimana nanti kalau sudah menikah? Bukan dia saja wanita di muka bumi ini. Ya. Belum nikah udah bikin susah. Apalagi kalau nanti nikah. Cari yang maharnya paling mudah. Nah, istri saya waktu itu sebelum jadi istri saya tanya, maharnya apa, Dek? Kata dia, Mas, kalau mahar bukan bagian dari syarat nikah, adik nggak minta apa-apa. Sebelum dia berubah pikiran, karena wanita ini nggak konstan kan. Sebelum dia berubah pikiran, langsung saya tembak. Gimana kalau tafsir Juz Amma Syekh Utsaimin? Oh ya nggak apa-apa. Deal ya, deal. Alhamdulillah. Gitu. Adapun resepsi, bagaimana? Apa batas minimalnya? Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama sesuai hadis ini, bahwa Nabi menghidangkan kurma dan bubur gandum. Ya. Ketika menikahi Juwairah binti Harith, Nabi menghidangkan 4 keranjang korma.
Ya, satu keranjang harganya sekitar 200 sampai 300 ribu lah. Kali 4 keranjang berapa? Ya 1.200.000. Nikah. Ya. Abdurrahman bin Auf ketika dia menikahi wanita Ansor. Jadi Nabi kan nggak tahu kalau dia sudah nikah. Nabi tanya, kau dari mana saja kok nggak kelihatan beberapa hari? Oh, saya nikah. Oh, masya Allah, dengan siapa? Ansariyah, dengan wanita Ansor. Kata Nabi apa? Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah meski dengan seekor kambing. Berapa harga seekor kambing? 3 juta. Nah, ini ada beberapa bentuk harga. Intinya untuk resepsi batas minimalnya ya nggak ada juga. Yang penting ada makanannya gitu loh. Ya. Jadi kalau sekedar ngundang orang-orang terdekat, keluarga inti laki-laki, keluarga inti perempuan, udah. Ya. Snack 10 ribuan. Dimakan di KUA. Acaranya di KUA aja, langsung ijab kabul, sah, udah, habis itu jalan-jalan bebas. Nggak mikir utang. Nikah itu mudah, yang mempersulit itu gengsi. Ya. Kemudian dari kisah ini juga ada faedah fikih yang bisa kita dapatkan, bahwa Nabi SAW mengadakan walimah itu setelah, mohon maaf ya, setelah malam pertama. Jadi akad, kemudian malam pertama, kemudian 2 atau 3 hari kemudian baru walimah. Jadi walimah itu kan syukur-syukur habis senang-senang gitu loh. Kalau di kita kan enggak ya. Walimah dulu gitu loh. Akhirnya mau malam pertama udah kadung kesel, minggu ngarep wae. Sementara Nabi itu walimahnya setelah jima dengan istri, sebagai rasa syukur gitu loh. Akhirnya kami udah sah sebagai seorang istri, suami istri gitu loh. Baru ngundang teman makan-makan. Ya kalau di kita kan walimah dulu, ya kan. Ya nggak masalah, tetap la ba'sa ya, nggak apa-apa. Baik, hadis 178. An Salma. Salma ini seorang wanita yang dulu menjadi salah satu pembantu Nabi. Ya. Annal Hasan ibni Ali wa Abdullah ibnu Abbas wa Abdullah bin Ja'far. Jadi ada 3 anak-anak. Hasan, anaknya Ali, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Ja'far. Ada 3 remaja datang kepada Salma. Apa kata mereka? Atauha faqalu, mereka mendatangi Salma kemudian berkata, Isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong Nek, buatkan untuk kami makanan yang dimakan oleh Nabi semasa hidupnya. Wa yuhsinu aklah, dan dia sering makan itu. Ini kan sudah selisih jauh ya tahunnya gitu loh antara Nabi dengan cucunya. Nah, sang cucu minta kepada nenek-nenek yang dulu menjadi pembantu Nabi, Nek, bisa enggak engkau masakkan kami masakan yang dulu dimakan Nabi di masanya, dan Nabi sering makan itu. Faqalat, maka Salma menjawab, ya bunai. Kalau bahasa kita leh gitu ya. Nak, la tashtahil yaum. Makanan di zaman Nabi kalau sekarang udah enggak cocok lagi. Udah enggak cocok dijadikan makanan pokok. Zaman sudah berbeda. Istilahnya anak Gen Z sekarang disuruh makan sehari ini pakai growol, biar gelem. Tahu growol ya? Tahu growol, Pak? Itu singkong dipendem nganti mambu. Ora karu-karuan ambune. Itu makanan khas Kulon Progo. Jadi dulu petani-petani kita di Jawa, terutama Kulon Progo, kan dulu dijajah. Di Indonesia kan dijajah ya. Nah, penjajah itu suka mengambil hasil bumi masyarakat.
Nah lalu masyarakat berpikir gimana caranya supaya hasil bumi ini nggak disukai para bule-bule itu, bule-bule londo. Caranya gimana? Singkong mereka dipendem nganti mambu. Jadi ketika bule-bule itu mau merampas, dibuka gentongnya, opo iki ambune. Nah, jadi mereka nggak jadi ngambil. Kemudian ya simbah-simbah buyut kita ya, karena itunya yang ada ya kan, nggak ada apa, sebelah nggak ada, cilok nggak ada, adanya itu ya makan, akhirnya jadi kebiasaan. Kemudian kita pun merdeka hingga hari ini. Nah kalau growol dijadikan makanan pokok sekarang ora relevan meneh. Makanya Salma berkata kepada cucu-cucunya ini, kalau zaman sekarang makanan yang dimakan di masa Nabi itu gak cocok lagi, udah beda zaman ya. Qalu, mereka berkata, bala isna'ilana, gak apa-apa, kami pengen apa ya, pengen merasakan lah gimana sih vibe rasa-rasanya hidup di zaman Nabi, merasakan perjuangan beliau, merasakan pahit getirnya hidup beliau. Jadi kami gak ingin yang enak-enak aja gitu loh. Sementara si nenek ini kasihan, kalian tuh udah enak, ngapain nyicip yang gak enak. Sementara sang cucu-cucu ini pengen merasakan apa? Ya, gimana sih sulitnya kehidupan Nabi gitu loh. Qala, maka Salma berkata, faqamat fa'akhadhat syai' min sya'irin. Maka aku pun berdiri, aku ke belakang rumah, aku ambil sisa-sisa gandum yang sudah enggak terpakai. Wow, ini sisa gandum yang tidak terpakai. Thumma fahadattu, kemudian aku adon. Thumma ja'alnahu fi qidr, kemudian aku masak ya di sebuah panci. Wasabbat alaihi syai'an, dan aku campur gandum yang direbus tadi, zaitin dengan minyak zaitun. Wadaqatil fulful, ini salah satu rempah-rempah ya, fulful. Wat tawabil, dan tawabil. Jadi fulful dan tawabil ini bagian dari rempah-rempah. Ya mungkin kalau bahasa kita itu apa ya, cengkeh kayu manis kali lah ya. Faqarabtu ilaihim, lalu aku hidangkan dekat dengan mereka. Nyoh iki dipangan lo ya, wis jaluk. Hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makanan yang sering dimakan oleh Nabi. Ya, inilah makanan yang sering dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.